Shalom, apa kabar teman-teman? Kembali lagi bersama PPRJ GKJ Salatiga Utara. Jadi dalam rangka perayaan Paskah kali ini, aku akan nemenin teman-teman buat ngobrol dengan tema Give a Little, Get a Peaceable. Jadi kali ini aku nggak sendirian karena aku udah ditemenin sama beberapa teman-teman dari PPRJ GKJ Salatiga Utara. Jadi di sini ada Mas Cio, Mas Dika, Mas Andi, Mbak Tasya, Mbak Tias, Mbak Ica, dan Mbak Ella. Jadi gimana kabarnya teman-teman semua? Nah, semoga teman-teman yang di rumah semoga juga baik-baik aja ya. Jadi sekarang aku akan mulai ngobrol dengan teman-teman. Udah siap aku kasih pertanyaan ya? Yes, siap dong. Jadi kita akan membahas tentang Paskah. Pertanyaan yang pertama aku mau tanya tentang makna Paskah menurut teman-teman. Aku mau tanya ke Mbak Tasya dulu dong, makna Paskah menurut Mbak Tasya itu apa ya? Oke, kalau menurut aku makna Paskah kan di mana hari itu, Tuhan itu bangkit kan. Nah, berarti tuh makna Paskah buat aku sendiri adalah kemenangan, di mana kita tuh merasakan bahwa kita gimana ya, kayak misalnya kita merasakan suatu kemenangan di mana kita tuh merasakan suatu kebebasan, gimana Tuhan tuh udah berhasil memenangkan suatu pertarungan yang hebat buat umat manusia gitu. Menurut aku kayak gitu sih makna Paskah buat aku. Jadi intinya kita bebas dari maut ya, keselamatan. Iya betul banget. Kemenangan. Terus aku mau tanya lagi ke Mas Cio dengan pertanyaan yang sama. Makna Paskah menurut Mas Cio itu apa? Kalau menurutku makna Paskah itu pengampunan. Jadi kan Tuhan Yesus telah disalibkan. Jadi dia mengorbankan dirinya dengan disalibkan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Jadi kalau menurut teman-teman yang di sini tuh Paskah itu maknanya kemenangan dan pengampunan, karena Tuhan udah disalib itu selain Tuhan mengampuni kita, tapi Tuhan juga membebaskan kita dari kuasa maut dengan ditandai Tuhan bangkit. Terus aku ada pertanyaan lagi, pengalaman Paskah yang paling berkesan buat teman-teman. Mas Andi, coba pengalaman yang paling berkesan buat Mas Andi selama Paskah. Pengalaman kalau Paskah pasti paling berkesan tuh masa kecil pasti di sekolah minggu. Ya gimana di sekolah minggu kan kalau Paskah kan selalu ada kegiatan-kegiatan seru gitu kan. Nah itu menurutku paling berkesan. Jadi yang berkesan permainannya. Terus kalau menurut Mbak Tias coba pengalaman Paskah yang paling menarik dari Mbak Tias. Kalau menurutku Paskah paling berkesan itu tahun 2019, kan kita masih di gereja. Kalau Paskah tahun 2020-2021 kan kita udah di rumah. Waktu masih offline ya, kangen Paskahan bareng-bareng. Terus kalau Mbak Ica, apa pengalaman yang paling menarik? Kalau aku pengalaman menarik itu kan waktu kita kecil kan biasanya kalau kegiatan sekolah minggu menghias telur. Nah waktu itu ada suruh tukar-tukar hiasan telur itu. Telurnya yang sudah dihias terus ditukar. Seperti itu. Jadi kayaknya pengalaman-pengalaman menariknya tuh kebanyakan yang seneng-seneng main-main, ngehias telur, cari telur gitu-gitu ya. Sama yang pastinya waktu sebelum corona. Terus itu kan tadi dari Ica sama Mas Andi bilangnya yang masalah telur. Sekarang aku mau tanya ke teman-teman. Kalau menurut teman-teman apa sih hubungannya telur sama Paskah? Dari Mbak Ella coba. Awalnya tuh aku kira itu waktu aku kecil ya, aku kirain kayak setiap Paskah tuh wajib ada telur gitu. Nah ternyata kayak semakin kesini tuh semakin ngerti, ternyata kayak telur tuh sebenarnya gak ada hubungannya gitu loh sama Paskah kayak gitu. Nah tapi waktu itu aku sempat baca nih Ci, jadi ternyata telur tuh sebenarnya tuh di negara mana gitu tuh dianggap sebagai simbol kesuburan. Nah terus kayak akhirnya dibuat deh itu di Paskah kayak gitu sih. Kalau aku taunya itu, tapi sebenarnya kalau waktu aku kecil yang nganggap kayak kalau Paskah berarti aku harus ngasih telur kayak gitu sih. Jadi sebenarnya kayaknya kita tuh masih belum tahu pasti ya makna Paskah sama telur tuh apa. Kalau Mas Dika gimana? Menurut Mas Dika hubungan telur sama Paskah itu apa? Ya sebenarnya juga nggak ada hubungannya. Cuman kalau dihubung-hubungkan itu telur itu menggambarkan kelahiran. Jadi telur itu kan nanti akan menetas lalu melahirkan seekor ayam.
ayam kecil, anak ayam lah. Nah jadi mungkin digambarkan itu sebagai kelahiran, yaitu kalau dihubungkan dengan Paskah, kelahiran baru bagi umat manusia karena sudah dihapuskan dosanya, sudah ditebuskan, sudah diampuni oleh Tuhan Yesus yang sudah disalib dan mati. Oke, berarti hubungan antara telur sama Paskah tuh erat juga hubungannya sama masalah Tuhan yang udah bangkit ya. Karena Tuhan bangkit, kita jadi punya hidup baru yang udah bebas dari maut. Nah, jadi karena kita udah tanya-tanya dulu, kita akan jeda ngobrol kita kali ini karena sebentar lagi akan ada hal-hal menarik yang akan disampaikan oleh teman-teman dari PPRJ GKJ Salatiga Utara. Sampai jumpa. Halo teman-teman, kami dari Pemuda mau kasih info menarik dari negara-negara lain mengenai Paskah. Yang pertama ada dari Prancis. Di Prancis memiliki tradisi omelet raksasa. Tradisi ini berasal dari kebiasaan Napoleon Bonaparte yang nanti omeletnya akan dimakan bersama-sama. Kemudian yang kedua ada dari negara Yunani, yaitu tradisi obor dan salib. Pada tradisi ini, Paus Fransiskus akan memimpin upacara pembakaran obor yang menarangi salib raksasa. Oke teman-teman, lanjut yang ketiga ini dari Washington DC, Amerika Serikat. Jadi di sini ada tradisi itu lomba melindingkan telur, dan tradisi ini tuh sudah berjalan lebih dari 130 tahunan. Jadi tradisi melindingkan telur ini kayak main bola bowling yang kayak teman-teman lihat di gambar. Terus yang keempat itu dari negara Hungaria. Hungaria ini ada yang unik gitu, kayak tradisinya itu adanya percikan parfum. Nah di sini tuh para cowok tuh menyiramkan parfum ke cewek dengan tujuan mungkin agar wangi gitu ya. Kemudian selanjutnya ada dari negara Italia. Nah di Italia ini punya tradisi bernama La Festa del Carro. Nah tradisi ini merupakan arak-arakan sambil membawa kereta antik setinggi 10 meter yang diangkat oleh ratusan orang dengan berbagai pakaian dari abad ke-15. Oke, yang selanjutnya dari negara Rusia. Di negara Rusia ini punya tradisi membagikan telur berwarna merah. Kenapa berwarna merah? Karena warna merah itu dilambangkan sebagai darah Yesus. Oke teman-teman, lanjut yang terakhir ini dari Australia, yaitu membuat coklat berbentuk bilbi. Jadi bilbi ini merupakan hewan yang langka di sana. Nah, bentuknya itu wujudnya itu kayak hampir kelinci gitu. Jadi ini dilakukan untuk bentuk pelestarian dan mengingat populasi hewan bilbi yang semakin sedikit. Nah teman-teman, itu tadi tradisi-tradisi unik di beberapa negara yang bisa kita sampaikan. Halo teman-teman, kembali lagi sama kita MC Kondang. Ada siapa nih? Ada aku Ella. Dan ada aku Tasya, biasa dipanggil Pevita Pierce. Kembali lagi sama kita di acaranya Pemuda Salut. Tapi kita bukan di Valentine nih, kita di acara apa sih? Ya jadi kita hari ini ada di acara perayaan Paskah nih teman-teman. Betul banget, dan sekarang kita nih mau seru-seruan sama teman-teman semua yang ada di sini. BTW kita mau main apa sih? Ya jadi kali ini kita bakal main game nih. Nah nama gamenya itu bisa jadi. Aku yakin semua teman-teman di sini udah pada familiar banget nih sama gamenya karena kita sering nonton juga ya Mbak di TV. Betul banget. Nih ya, sebelum kita mulai nih gamenya, aku mau jelasin sedikit tentang game ini. Jadi di sini kan ada dua tim ya, dari tim cowok sama tim cewek. Tim cowok dipimpin sama Mas Dika dan tim ceweknya dipimpin sama Mbak Ica. Nanti dari dua tim ini akan jawab clue dari aku. Jadi pertama dua tim ini akan sweet dulu, terus nanti kalau misalnya yang menang bisa nebak pertama, nanti dari MC akan jawab iya, tidak atau bisa jadi. Terus nanti misalnya dari tim pertama nih belum bisa jawab, nanti lanjut ke tim 2 dan begitu seterusnya sampai nanti ada yang bisa nebak, terus nanti switch ke peserta selanjutnya gitu ya. Paham semuanya? Oke. Oke, udah siap belum nih Mas Dika sama Ica? Oke, siap. Siap. Oke, karena udah siap kita langsung sweet aja ya. Boleh nih, ayo. Mau Sweet dulu berapa yuk. kali? Mau Ya, berapa sweet. kali sweetnya? Sekali. Oke, sekali. Oke, berarti yang menang Mas Dika ya, Ca. Berarti yang mulai duluan nanti Mas Dika. Nah, nanti yang tulis skornya itu aku dan aku akan nge-timerin juga. Oke, jadi teman-teman udah siap ya?
Siap. Ya, 10 menit dimulai dari sekarang. Cluenya adalah makhluk. Makhluk hidup. Tidak. Bisa apa sih? Bisa jadi, bisa jadi. Bisa jadi. Berkaki 4. Tidak. Merayap. Tidak. Berakar. Tidak. Punya kaki, punya tangan. Ya. Manusia. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi manusia. Monyet. Tidak. Tapi bisa jadi juga loh. Bisa jadi juga. Tuhan Yesus. Bisa jadi. Kok Tuhan Yesus? Wih, larut. Apa ya? Berbulu. Bisa jadi. Adam dan Hawa. Bisa jadi. Hah? Apa ayo? Adam. Udah 1 menit loh, asal belum bisa. Mau melewati Tapi mau apa skip enggak? nih. Kalau nggak bisa dari 2 tim. Ya skip ya. Oke, dikasih tahu deh Mbak jawabannya apa. Kata jawabannya adalah mayat. Astaga. Benda hidup. Benda hidup bisa jadi. hidup. Kan pernah hidup. Pernah hidup. Bener dong. Mayat pernah hidup tapi tidak hidup. Oke, next aja ya. Ayo, sekarang. Ini cluenya yang pertama adalah cluenya dari aku. Ini switch tidak tuh? Enggak, Enggak. masih kalian aja. Oke. Cluenya dari aku buah. Siapa dulu? Aku. Buah Warna merah. Tidak. warna ungu. Ya. Anggur. Oke. Aku harus nebak anggur loh padahal. Yuk switch. Poin pertama diperoleh sama tim cowok ya. Oke, selanjutnya langsung. Selanjutnya ini apa ya? Ella cluenya. Makanan. Oke, dimulai dari Mas Yo. Berkuah. Tidak. Bisa jadi deh, tapi bentar. Yuk. Bisa jadi. Goreng. Bisa jadi. Bisa jadi. Digoreng. Berkuah bisa jadi, digoreng bisa, Bisa jadi. Ayo. Terus. Berminyak. Bisa jadi. Bisa jadi. Mie. Kan. Tidak. Ayo, waktu terus berjalan. Berjalan ini. Deh, tinggal 7 menit lagi. Apa tadi? Sorry. Hah? Pertanyaan. Klub. Makanan. Ini makanan. Gorengan. Tidak. Digoreng tapi bukan gorengan. Iya, digoreng tapi bukan gorengan. Yuk, apalagi yuk? Bakso. Tidak. Ayam. Bisa jadi. Bisa jadi. Ayam goreng. Tidak. Ayam geprek. Apa? Tidak. Apa? Ayo. Mie ayam. Tidak. Tambah keluar aja kali ya. Tambah clue. Dia dari ayam. Telur. Oh iya, benar. Ya, Oke. berarti dari tim cowok lagi ya. Next. Oke, waktunya tinggal 6 menit lagi nih. Next. Bentar. Ini adalah cluenya tempat ya. Tempat. Yuk dimulai dari Mas Andi. Ramai. Apa? Ramai. Bisa jadi. Ada di Alkitab. Iya. Kering. Ya bisa jadi. Bisa jadi. Goa. Tidak. Tidak. Tinggi. Apa? Tinggi. Tinggi. Iya bisa jadi. Golgota. Tidak. Gunung. Tidak. Lembah. Tidak. Ayo. Bukit. Iya. Ayo gimana Bukit nih, jawabannya kawan? guys. Oke, next. Ayo. Yuk. Tinggal 5 menit lagi. Gimana nih yang cewek nih? Jika ada 0. Kayak 10. Oke,
clue selanjutnya adalah tokoh Alkitab. Waduh. Yuk dimulai dari Mas Dika. Perjanjian baru. Tidak. Cowok. Ya. Eh, Ayo. Ada waktu Paskah. Ada waktu kebangkitan Yesus. Tidak. Nganu rasul. Bisa jadi. Tidak. Tidak, apa yang jadi? Ayo. Tidak, apa bisa sih? Tidak. Apa? Thomas. Tidak. Aku kasih clue tambahan deh ya biar cepat. Nabi. Paulus. Tidak. Musa. Ya. Oh. Perjanjian apa tuh? Perjanjian lama toh? Iya, perjanjian lama. Oke, lanjut. Lanjut ya. Oke, udah siapkan ini tinggal 4 menit. Clue-nya lagi apa nih? Clue-nya buat memasak, gampang banget kan? Ini udah kita spesifikin ya, clue-nya buat memasak. Mulai dari Mas Yo. Api. Tidak. Yeah. Oke, berarti akhirnya pecah telur ya dari tim cewek ya. 4-1 ya? Oke, next. Selanjutnya, aduh susah. Ini aja deh. Oke. Ini pasti bisa langsung jawab sih di awal. Kendaraan. Dari Eci. Kereta api. Tidak? Tidak. Motor. Tidak. Mobil. Yeah. Oke, next. 4-2. Kita masih ada banyak nih. Waktunya tinggal 3 menit lagi. Ya, yuk. Clue-nya adalah hewan dimulai dari Mbak Ica. Hewan berkaki 4. Ya. Ayo Mas Dika. Unta. Tidak. Kelinci. Tidak. Tidak. Burung. Tidak. Kaki 4. Ayo Mbak Ica. Berbulu. Ya. Domba. Tidak. Kambing. Tidak. Apa ya? Di darat. Iya. Kucing. Tidak. Anjing. Tidak. Semut. Apa ya? Warna putih. Bisa Tidak. jadi. Ada bisa jadi. Hamster. Tidak. Kelinci. Tidak. Udah tadi. Ikan. Ikan berkaki 4. Gak berkaki Ica. Waduh. Aku salah. Ya, Apa ayo Mas Dika? pas. Gak bisa pas. Mau apa? Kuda. Tidak. Unta. Tidak. Ini clue-nya ada di Alkitab ya. Ada di Alkitab. Iya. Keledai. Tidak. Kuda. Tidak. Tinggal 2 menit lagi. Ayo. Ada di Alkitab. Mau ditambahin lagi? Tambah lagi yuk. Di- Buas. Buas. Singa. Oke, next ya. Oke, next. Bentar ya itu. Yuk, mulai. Ini clue-nya adalah tempat. Tempat. Dimulai dari Mas Cio. Tinggi. Tidak. Bisa jadi sih. Oh iya bisa jadi. Iya, kok bisa tahu? Ayo kok bisa tahu? Curiga sih aku sih. Gak apa-apa. Next. Iya, itu aja. Benda ya berarti ini ya sekarang. Iya. Aku liatin kayak aja 1 menit lagi ya. Yuk. Yuk, benda. Mulai dari Eci. Ada di gereja. Ada. Ada? Iya. Iya. Kursi. Tidak. Tidak. Meja. Tidak. Bersuara. Tidak. 30 menit, 30 detik. Ya. Bener. Yeay. Jawabannya Alkitab ya guys. Wah ini bersaing ketat kelihatannya ya. Iya, bener banget. Ini
Ini udah belum kan? Berapa sekolahnya? 10 detik, 9, belum. Poinnya berapa nih? Yuk. Kayaknya udah habis Oke ya ya berarti waktunya. ya. Oke. Nah, kalah. Menang. oke, jadi aku umumin dulu nih ya poinnya tadi. Jadi yang cowok itu dapat 5 poin dan yang cewek 4 poin. Selisihnya dikit banget. Nah, buat yang menang nanti ada sesuatu ya Mbak? Ada sesuatu, jadi teman-teman jangan lupa buat nonton video setelah ini juga karena ada masih sesuatu yang seru nih. Jadi teman-teman tetap stay tune di YouTube-nya GKJ Salatiga Utara buat nonton part kedua dari video ini. Oke, selanjutnya kita bakal serahin ke Mbak Eci lagi kali ya. Ya, shalom teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku. Jadi sekarang kita udah ada di penghujung acara part 1. Kan kita tadi udah tanya-tanya, terus kita udah mengkuak tentang Paskah, terus kita juga udah ada fun fact dan kita juga udah games. Jadi kali ini aku mau minta pendapatnya teman-teman tentang Paskah, perayaan Paskah hari ini. Aku mau minta tolong 2 orang, ada yang mau mengajukan diri atau aku tunjuk? Ya Mas Jika yang udah pegang mic yuk kita kesan Paskah hari ini. Kesan Paskah hari ini Kesimpulan. mungkin buat aku ya, kita Paskah di media sosial, kita kan sekarang ini ada di YouTube ya, jadi kita merayakan Paskah melalui media sosial ya, seperti itu. Tapi tetap seru sih, ya seperti itu. Terus Mbak Tasya coba kesimpulannya. Mbak Tasya aja. Oke, kalau kesimpulan dari aku, Paskah ini kan pengampunan ya, terus kemenangan. Jadi kita harus memaknai Paskah ini gimana sih caranya Tuhan itu juga mengorbankan dirinya buat kita di kayu salib, terus memenangkan kita, menghapuskan dosa kita. Gimana caranya kita mengimplementasikan Paskah itu sendiri dalam kehidupan kita, gimana caranya kita juga belajar namanya dari Tuhan Yesus mengampuni umatnya, berarti kita harus bisa belajar mengampuni sesama. Terus gimana caranya kita hidup dalam kemenangan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita gitu. Jadi ya kalau aku tarik kesimpulan kayaknya Paskah hari ini tuh kemenangan, kebangkitan, intinya senang-senang ya. Jadi kita tadi juga udah senang-senang, kita udah main game juga. Semoga apa yang dilihat teman-teman, apa yang udah kita lakukan juga dapat menghibur teman-teman semua sehingga Paskah teman-teman juga tetap senang-senang. Sampai jumpa di part 2. Terima kasih.